yang banyak di ayat, yaitu kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ya. Nah, oh ini sudah review setengah tahun yang lalu ini. Lalu balik ini. Oke. Nah, tasdid ya. Baik. Nah, tasdid fungsinya seperti yang diterangkan Pak Dam tadi adalah memfathahkan harokat akhir KKSAD untuk menyatakan penegasan atau penekanan. Makanya artinya benar-benar atau sungguh-sungguh ya. Jadi fungsi natasdid ini untuk menyatakan penekanan dan penegasan ya. Makanya artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Apa akibatnya pada KKSAD yang tempat dia nempel, yaitu KKSAD-nya dipatahkannya. Nah, gitu ya. Itu poin pertama. Kemudian kita tahu KKSAD itu ciri KKSAD antara lain ya yang di belakangnya itu ada domah, yaitu untuk pelaku huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu harokat akhirnya domah. Ya. Yang berarokat domah adalah pelaku yang 5 ini. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, apabila KKSAD dengan pelaku yang 5 ini ditempeli dengan na tasdid, maka harokat domanya berubah menjadi fathah. Nah, itu yang ditanyakan Buya tadi, Pak Dam ya. Jadi untuk pelaku huwa, hiya, anta, ana, nahnu, ketempelan na tasdid, maka domahnya berubah jadi fathah. Oke? Halo? Oke. Ini apabila melihat fathah, kalau melihat fathah, itu lagi ingat itu deh. pelakunya yang 5 ini. Kemudian contoh ini ya, misalnya yan suru. Ketempelan na tasdid menjadi yan suronna. Jadi ru-nya jadi fathah. Nah, gitu ya. Nih. Kemudian udkhilu. Ketemu atau ditempeli nas tasdid menjadi udkhila. Ya, udhilanna. Atau nashabu. Ketempelan na tasdid menjadi nashabanna gitu ya. Nah, jadi fungsinya itu selain memfathahkan KKSAD, juga sebagai penekanan atau penegasan yang artinya boleh benar-benar, boleh sungguh-sungguh. Jadi misalnya ingin mengatakan, ya benar-benar akan menolong, nah, gitu ya. Sungguh-sungguh akan menolong. Atau aku benar-benar akan memasukkan, sungguh-sungguh, nian-nian, itu bahasa ininya ya. Atau kami benar-benar akan pergi, nak beginian. Nah gitu ya, jadi itulah salah satu fungsi natasdid itu untuk menunjukkan penegasan atau penekanan. Iyo-iyonian ya, kami iyo-iyonian pergi gitu ya. Sebenarnya. Ya. Nah kemudian untuk pelaku hum antum, nah ini kan kita tahu kalau hum atau antum itu kan berakhiran waw sukunna. Ya kan? Ya. Nah, kalau ketempelan natasir ini dibuang. Misalnya, iya saruna, ketemu natasir ininya buang. Nah, sehingga menjadi ya sarunna. Kemudian contoh kedua, tunfikuna, ketemu natasir menjadi tunfikunna. Waw sukunnanya dibuang. Nah, jadi jalan tol kalau ini kan melihat proses ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ketemu di ayat, ketemu ini, kemudian ketemu langsung ini. Nah,
jalan tol untuk memahami siapa pelakunya itu lihat aja. Lihat saja ini. Kalau dia fathah berarti tunggal, berarti huwa, ya berarti dia. Kalau dia fathah ya, berarti huwa. Kalau dia domah, nah, berarti mereka atau hum. Nah, itu jalan tol memahaminya. Kalau ditemu di ayat. Jadi kalau ketemu di ayat bingung kan? Kalau ditemu di ayat iya sarunna. Ini pelakunya apa ya? Apakah wa apa hum? Nah, jalan tol untuk memahami gampang. Kalau dia domah, di sini domah itu berarti jamak. Berasal dari hum kalau dia ya. Tapi kalau sininya ta misalnya berarti antum, gitu ya. Kalau dia fathah seperti tadi di depan, kalau dia fathah berarti tunggal huwa. Nah, gitu aja karena cuma 2 variasi. Kalau ndak fathah domah dia itu. Cuma 2 variasi. Jadi sebelum na tasdid ini kalau ndak fathah domah. Nah, kadang-kadang catatan ya, na tasdid juga ditemani huruf bermakna lain yaitu la di awal kata yang artinya sungguh. Nah, ini contohnya seperti yang diuraikan Pak Dam tadi. Pak Dam tadi ada la di depan kan, kemudian ada na tasdid di belakang. Nah, itu berarti la-nya berarti sungguh. Atau tadi karena Allah maka diartikan pasti, kemudian na tasdidnya diartikan benar-benar, gitu ya. Itu aja untuk mengingatkan kembali. Jadi na tasdid nempel pada KKSAD, ya. Fungsinya memfathahkan KKSAD untuk pelaku yang 5 ini, kemudian membuang waw sukun na untuk pelaku yang jamak. Udah gitu aja. Ya. Oke. Ini enggak usah. Oke. Aja untuk mengingatkan ya. Jadi semua itu na tasdid itu. Jadi kebetulan di ayat Al-Ankabut ini banyak sekali. Sampai ayat berapa ini lihat masih banyak na tasdid ya. Jadi cuma itu. Jadi apa fungsinya sebagai huruf penegasan penekanan. Apa akibatnya yang disebabkan oleh na tasdid? Memfathahkan KKSAD untuk pelaku yang tunggal dan membuang waw sukunna untuk pelaku yang jamak. Itu aja. Oke? Oke. Baik. Nah, sekarang kita mulai dari ayat Pak Dam. Di ayat Pak Dam tadi ada amanu. Amanu. Pak Atta bisa tolong diuraikan, Pak Atta? Amanu. Ya. Aminu. Amanu. Ya, Kakaknya ini ya. ya, coba uraiannya. Amanu, apa uraiannya tadi? Amanu. Bentuk AKL. AKL, Pelakunya. ciri dulu ciri. Kita biasakan 4P. Ciri, Ibaratnya waw sukun alif di akhir. ya, terus, ya, pelaku hum, Pelakunya hum. kata-kata, Katanya Amina. ya, Artinya Pola dulu. polanya lagi dulu. ala. polanya apa? Af'ala. Polanya apa? Af'ala. Ala. Af'ala, ya, Artinya Mereka telah beriman. mereka telah beriman ya. mereka telah beriman. Oke. Kalau halaman kamus itu enggak usah dihafal ya. Yang penting prosesnya dulu tahu. Baik, alhamdulillah. Kita amanah. Kemudian Safinar, Ina. Ya, Uni. Kalau ketemu aminu. Nah, gimana itu uraiannya? Kalau tadi kan amanu. Nah, seandainya ketemu aminu. Sama kan?
Aminu. Nah, gimana itu uraiannya, Sapinar? Nah, Jadi Aminu berarti panjang, apa, polanya afala juga ya Uni ya, kan A-nya Iya. panjang ya. nah sekarang gimana nguraikan ini? Aminu. Itu Uni mau nulis apa? Pakai wow ya Uni. Coba lihat ke layar. Bedanya cuma Iya. kalau tadi kalau di ayat Pak Dam kan amanu. Ya. Ah, Ya, berarti Nah. ini KKP Nah, nih, sekarang KKP udah ganti. antum. diganti Aminu. 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 Nah, gimana menguraikannya itu? Berarti Banyak kan di ayat? Banyak. ya, Nah, berarti pola tetap sama afala, cuman antum ya Uni, KKP antum ya. ya coba uraikan. Bentuk KKP bentuknya KKP dengan ciri alif penolong sesuai dengan pola afala. Kemudian di akhir waw sukun alif. KKP berasal dari KKSAD. Asalnya tu'minu. ulangi asalnya. Asalnya dari tu'minuna kan antum. Nah, jangan lupa. Tu'minuna dibuang, ciri KSAD-nya, tanya dibuang, kemudian ditambah tu'minu. Ya, na-nya dibuang, diganti alif, lalu karena polanya af'ala ditambah alif penolongnya dengan harokat fathah. Karena alif penolongnya satu, asalnya amanu, lalu ditambah alif fathah menjadi amanu. Aminu, polanya af'al. Itu yang Di atas. Baik, coba diulang sekali lagi. Neng Eliza. ya. Di atas Neng Eliza, coba uraian ini, Neng. Ya, yang mana yang uraian Aminu apa yang mana? Yang Aminu. aminu, coba. Tadi udah diuraikan Safinar, sekarang coba diulang, Neng. Ya, Aminu. Dengan bahasa ini, KPK. Aminu bentuknya KKP dengan ciri waw sukunna di akhir. Apa? Kasrah dia. Yang kedua kasrah nih, bentuknya KKP. Oh, ayo, kok kasroh? Kok ciri Aminu bukannya cirinya apa namanya? KKP. Nah, benar, bentuk KKP, benar. Ya, polanya afala. Belum, 4P itu bentuk. Belum langsung pola. Ya, pelakunya dulu ya. KKP berasal dari kakek Sade. Ya, Dari Aminu kita jadikan berasal dari kakek Sade tu minuna. Dibuang ciri-ciri kakek Sade, ta tu di depan dan musukuna di belakang. Jadi Aminu. Ini terus akar katanya Aminu, polanya af'ala. Artinya mereka berimanlah. Mereka apa tuh? Ya. Berimanlah. Engkau artinya apa? Sapinar artinya tadi apa? belum ada. Kalian berimanlah. Kalian beriman. berimanlah. Berimanlah. Ya, atau berimanlah kalian. Ya. Kalian. Ya, berimanlah kalian atau kalian berimanan. Boleh seperti itu. Jadi maksudnya apabila ketemu ini kan dua mirip sekali kan, bedanya yang satu Iya, fathah satu kasrah. fathah, yang satu Itu kasroh. kasroh. Tapi kita langsung tahu, oh yang ini KKL. Oh yang Iya. ini KKP gitu ya. Jadi walaupun bentuknya sama, serupa tapi tak sama ini ya, hanya beda satu akar kata satu harokat. Oke, berarti paling tidak ini cuma ngetes, berarti masih ingat ya. Alhamdulillah. Ya, Baik, makasih. kemudian pada Pak Dam ada akar kata. Beritanya dulu nih. Oke, siapa mau nanya? Saya nanya nih. Oh, silakan saya. Aminu yang Uni tanyakan tadi, itu alifnya kan tidak panjang itu nih. Yang mana Pak Dam tidak panjang? Yang Alif Uni pola, tanyakan tadi. alif pola, Bu Oke, Ina baik. tadi KKP atau yang dijawab oleh Bu Oke, Eliza. baik.
Seharusnya Sekarang- alifnya kan tidak panjang karena Ah, dibuang ini, tanya. ini kok panjang ya. Kok panjang. Iya. Nah, baik. Silakan Safinar terangkan. Oh iya. Alifnya Didelegasikan coba. panjang. Tuh Alif Minuna panjang kan? dari Tuh Minuna, ya. Ya. Tu minuna, ta kakak sadenya dibuang, nasukunannya dibuang, lalu Satu-satu Neng, satu-satu depan dulu selesaikan. depan ya. Tak sukunnya dibuang, maka hamzahnya atau alifnya tidak berharokat ditambah alif penolong. Nah, alif penolongnya sesuaikan dengan pola yaitu af'ala. Berarti alif penolong af'ala karena alifnya sukun berarti jadi panjang. Jadi wawunya hilang ya Uni ya. Alifnya hilang dipindahkan ke alifnya hilang jadi aminu. Begitu Uni. Aminu A-nya dipanjang kan alifnya 2 gitu Padam. Alifnya jadi 2, begitu kan? Ya Uni? Oke, Sebentar. Hamzah juga alif kan Uni ya? Sebentar. Yanti bisa Hamzahnya Yanti itu kan alif. dengan bahasa Yanti coba. Ya, kan KKP berasal dari KKSAD tu minuna ya. Dibuang ciri kakak SAD-nya tuh Ya. dibuang. Tinggal huruf utamanya sukun. Maka ditambahlah huruf penolong karena itu hamzah. Hamzah kan sama dengan a, jadi bacanya a. Nah, a itu dijadikan satu makanya alifnya jadi fathah panjang. Jadi minum. Nah, gitu oke ya. Jadi baik. Ini luruskan. Jadi KKP berasal dari KKSAD. Tu minuna. Prosesnya buang ciri KKSAD tu di depan. Karena huruf pertama akar kata sukun, maka perlu alif penolong. Dan alif penolongnya harokatnya sama dengan alif pola. Jadi A. Nah, alif pola ketemu akar kata sukun bergabung. Nah, ini menjadi A panjang, patah panjang. Nah, gitu Pak Dam. Asal muawalnya. Karena panjang. Sehingga jadi aminu. Alif. Di belakangnya dibuang ganti alif jadi aminu gitu Pak Dam. Ya Dari baik. Bapak Ibu yang lain ya. Oke, clear? Tadinya saya Terima berpikir kasih. masih panjang Bisa gitu. dituliskan Uni Tapi tuk ditambah lagi. minunya tuh. Ya. Apa? Tuk minu itu mau lihat tulisannya Uni. Oh, ini nggak kelihatan ya di sini ya? Untuk minum. Tuk minunya. Nah, kelihatan nggak Ada di layar Bunda. di layar? Oh, boleh Ay. juga pakai HP, jadi nggak kelihatan yang di sudut ya. Kecil. Oh iya, iya. Kelihatan nggak Bu Jadi, Eli? Hamzahnya di atas waw. Sudah. Iya, Kelihatan. hamzahnya di atas waw ya. Iya. Itu saja nanti. Oke ya. Minuna. Yang lain? Jadi aminu sama amanu. Kalau amanu KKL. KKL. Tapi kalau aminu itu KKP. KKL. Prosesnya apa? Ini tadi yang disebutkan KKP. Dari KKSAD. Siapa tuh yang ngomong? Bu Dokter. Bermula. Bu Dokter Zamni. Oh, Bu Iya. Dokter. Ya gitu Bu Zamni. Ya. Mula izin. Ya, Oh, jadi ini kenapa ada- dapat pertanyaan Pak Dam tadi kenapa patah panjang gabungan dari alif pola dan alif Alif akar pola kata sama alif ya. akar Jadi kata. alif pola Jadi, bergabung panjang. dengan alif akar kata menjadi jadi patah A. panjang, alif patah panjang gitu ya. Ini kalau yang KKL pelakunya hum ya Uni ya. Yang mana? Iya, KKP ciri KKL kan pelakunya itu. Kalau Iya. KKP pelakunya apa tuh? kalau KKP pelakunya Antum. Antum. karena KKP hanya 6 pelaku, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. KKP 6 pelaku. Oke, baik. Ya Uni. Sekarang Ya, makasih Uni. ayat 6 ada kata gonia. Suhunya.
Ya, gonia. Apa lagi? Gonia. Goni, mana gonia? Iya, Pak kilo-kilo. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nih. Ya, Iya, bentar. ya. Tolong Tini, coba KKL 14 pelaku. Gonia ya. Ya, Gonia. Bismillahirrahmanirrahim. Gonia, goniu, gonia Pak. Goni. Ulang lagi ya, Uni ya. Gonia, Ya, coba. Gonia, goniu, goniat, goniata, goina, goita, goituma, Ulangi, Tini. gonia, Ya, gonia, Gonia. Ua. Ua, gonia, uma, gonia, Ya, Pakai alif. tambah alif. Ya, terus. goniu, goniat, Ayo, hum. hum, Gonu ya Umi. gonu, Ayo, humnya jadi apa? Proses. Nih. go, Nah, itu kan Goni. prosesnya. ya, goniu, Nah, nih. Ayo, ceritakan ceritamu tentang huruf sia. Ayo. Mangga. Ayo, ceritakan ceritamu tentang huruf sia. Gonia. Kalau hum itu prosesnya goniu. Nah, sekarang apa hurufnya? ya. Jadi Ya. gonu. Nun. Oke, coba bantu Trisni Bahri, Trisni, coba ceritanya bagaimana hum? Hum, Nah, Aslinya goniu. aslinya goni. Kemudian jadi gonu. Bagaimana ceritanya? You tidak bisa berharokat oh iya. karena dia bestinya kasroh. Kemudian you menitipkan romahnya ke nun, kemudian membawa pergi kasroh. Iya, itu cerita huruf sia. Nah, Iya. iya, Iya. kan Iya, ingat aja tidak nih. besti. Iya itu bestinya. Bestinya dengan kasroh. Nah, kalau Kasroh. wow, Wow, bestinya dengan doma. doma. Nah, ingat itu aja. Iya. Nah, ini ingat itu aja. Sehingga ini kok iya berharokat doma? Iya. Tidak bukan? Nah, maka dia tinggalkannya, dibawanya bestinya. Bestinya ini kan. Nah, sehingga jadi Gonu, Nah, sehingga jadi ini. gonu. Ya, gonu gitu ya. Tini. Iya baik, Uni. Pokoknya cerita tentang huruf sia itu bervariasi. Tapi intinya seperti ini intinya. Iya. Ini satu. Yang kedua apa? Dia tidak mau berdekatan dengan yang mati. Ingat, tidak Iya, mau iya. berdampingan dengan yang sukun. Nah, itu Ya, ya. sukun. Oke. Baik. Nah, kalau udah dapat gonu, udah tahu ya. Kemudian kalau Iya. untuk hianya, Gonu. kok hia gonu? Iya kan, ulang lagi kan? Goniat. Ya, hum gonu. Oke. Terus kalau hia, Gonat, ya gonat. gonata, Apa ya? Iya. Gonat. ya gonat. Oh, iya. Ya, kalau Gonat. ini Onat. gonayat. Nah, nanti ya. Gonayat, Gonayat. gonayat. Ya. Sukun. Iya, gonayat. Huma. Huma, gonayat. Gonayata. Nayata. Uni, goni apa gona Uni? Goniat, sorry. Gona apa goni? Ya. Goni. Goni. Karena dia tidak bisa ya, Yomi. Eh, Iya. Goni,
Gona. Gonata. Gonatuma. Ulangi, Gonatu. ulangi sebentar. Oke. Gonia, Gonia. huma gonia, Gonia. huma Go- gonia, gonu, hia, goniat. Goniat. Kalau huma goniata. Goniata. Kalau Na. kunna, Oi, Goina. gonina. Gonina. Ya, yang terakhirnya disukunkan kalau huna kan, gonina. Gonina. Ya. Gonina. Gonit. Nah, kalau udah Gonita. dapat gonina, yang lainnya sama. Kalau Gonit. ana apa? Anak. Gonatu. Kok berubah lagi? Gonitu. Gonitu. Nah, kalau nahnu, Gonina. iya, gitu ya. Ya baik. Oke, sekarang untuk akar kata ataya, kita lihat bedanya. Ataya, coba. Ataya, coba. Ataya, ata, dibaca ata ya. 14 pelakunya. Petreni mau coba? Ata? Ata. Ataya. Ata. Yang apa sih yang mau ngomong itu siapa? Ini bukan. Ini. Oke, silakan. Ata. Ataya. Atau. Atat. Atayata. Ataina. Ataita. Ataituma. Ataitung. Ataiti. Ataituma. Aitatuna. Atai, Ataituna. Ataitu. Ataina. Ya. Jadi bedanya adalah cerita tadi ya, cerita tadi. Nah, cerita tadi pada pelaku pada akar kata ata untuk hum yang tadinya atayu, ya kan? Ya. Ya. Atayu. Ya. Atayu kan? Ya betul Atayu. Nah, atayu. Kalau tidak beti dengan. Iya, tidak besi dengan yuk, domah kan? Iya betul. Nah, tetapi bedanya dia mau pergi mau nitipkan arokanya enggak diterima. Jadi ini kalau pergi aja. Nah, makanya atau. Beda dengan gonia tadi. Gonia dia pergi, domahnya dititip dan dia mau menerima titipan gitu ya. Iya. Iya. Dengan kata lain, kalau huruf kedua akar katanya fathah, itu dia kuat tidak menerima penitipan harokat. Jadi ini nanti juga berlaku untuk wako. Wako kuat kan? Ya. Wako ya, wako. Fathah kan? Nah, jadi nanti hukumnya bagaimana? Wako. Kau. Nah, pokoknya ingatkan kalau dia fathah, kalau huruf kedua akar katanya itu fathah, huruf sianya mau menghilang disilahkan, mau pergilah di kau, ku tak peduli gitu ya. Ya. Nah, tetapi kalau huruf kedua akar katanya kasroh, nah kasroh ini agak lemah dia mau dititipkan dia ya manut wae. Oke lah, dititipin. Kok nangis Ya, nitip domah ya, kata si iya ini. Aku mau pergi bawa temenku, silahkan. Jadi makanya jadi wonu gitu. Tapi kalau fathah tidak menerima titipan. Dan ini berlaku untuk semua ya Bapak Ibu. Ya ingat saja kalau dia fathah tidak, ini maksudnya bahasa ini supaya mudah mengingat. Kalau huruf kedua akar kata fathah,
tidak terima titipan, huruf sianya mau pergi, pergilah, silahkan, gitu ya. Tapi Ya, kalau Umi. huruf kedua akar katanya kasroh, dia agak lemah, dititipi dia mau aja manut. Nah, maka domahnya dititip, kemudian huruf sianya baru pergi, gitu, oke? Oke nih. Kemudian satu lagi bedanya antara ronia dan ata adalah pada ronia itu huruf sianya ada harokat kan? Ya. Nah, Iya. pada ronia huruf sianya ada harokat. Ronia kan dibaca. Tapi kalau ataya kan dibaca ata. Huruf sianya ndak ada harokat. Nah, ini nanti nampak bedanya pada pelaku hia. Pada pelaku hia, untuk akar kata yang huruf sianya ada harokat, itu tinggal nambah ta, sukun. Igoni ya ta gitu. Sehingga menjadi roniat, Oh, niat roniat. Tapi dimasukkan ya. kalau untuk akar kata yang huruf sianya tidak ada harokat, jadi ata ditambah ta sukun, Jadi atat. tambah ta sukun, huruf sianya pergi. Kenapa? Tidak mau berdampingan dengan yang Yang mati. sama sukun, maka dia Sama pergi. sukun. Nah, gitu ya. Waktu memberkannya Bedanya. dia Jadi pergi. pada kelihatan pada pelaku hia. Apabila huruf sianya berharokat, maka dia tetap hidup. Jadi roniat. Niat. Tapi pada kata ata, kan huruf sianya tidak ada harokat kan? Ya. Nah, maka langsung atat. Huruf sianya pergi. Dia tidak mau berdampingan dengan yang sukun. Dua sukun berdampingan kan huruf sianya ngalah. Termasuk akar kata wako. Kalau ditambah dengan tas sukun untuk pelaku hia, maka akan jadi Akot. wakot. Ianya Wakot. juga hilang. Wakot, gitu ya. Uni mau nanya Uni. Ya, silakan. Kalau ataya untuk tianya tadi kan atat. Ya. Kalau humanya atata apa atayata? Nah, Atayata. itu kan sudah diterangkan Mbak, atayata. Atayata. Apa atayata? Hidup, Ya. dia hidup. Berarti ya. sama dengan goniyata ya Uni ya. Ya, Ya sama. berarti Ya, ya. kalau Kasih yang nih. rumah perempuannya sama. Kalau ini roniata, yang ini sama. Ya, Atayata. kasih. Yang beda itu pada hia. Iya, kasih. Yang lain? Uni, izin nanya Uni. Ya. Seperti tanya Bu, siapa nih Bu Ina. Itu kan Apa, untuk Pak Dam? rumah Nah, agak tentang maju, Step. Bapak Ibu putus-putus hanya karena di Uni atau bagaimana? Di Padang putus-putus Padang. Oh, putus-putus ini. Ah, Padahal saya tidak ada memutus di sini Uni. Sinyalnya padam. Sinyal. Kedengaran di Jakarta putus Mbak Padam. di Palembang juga putus Nah, kedengarannya. Iya, padahal Ada, saya Pak? ada dari Uni ya. Nah, silakan. Masih putus juga Uni. Dulu padam. Oke, lumayan. Coba silakan. Hah? Oh gitu. Tidak eko di translate anu. Sudah Uni. Oke, lanjut. Pada kata itu pelaku huwa ada. Ya, Pelaku KKL ini Uni ya untuk KKL. rumah laki berarti ya kan itu nih. Ya, Kata ya di sini berarti kalau aku tidak ada titiknya pada ini. oke. Dan Pada ketika untuk hari harakat ianya jadi kita kasih titik kalau dia ditambah ya, Dia tambah punya alif. Jadi harakat. untuk huma itu kan dia ditambah alif kan? Iya, tambah harakat fathah dan Kan tambah alif dan Kan tambah gitu fathah. nih. Ya, jadi maka a ta Katanya gitu.
Ya-nya, Awalnya ya-nya tidak ada diharokat, titiknya. ya-nya dititi'i, kemudian diharokati gitu. Ditambah titik. Nah, gitu Pak Dam, tulisannya kira-kira. Iya. Iya. Nah, Iya, gitu. iya. Ya. Ya. Ya-nya, dititi'i. Aku kan sempat tidak ada titiknya sampai di rumah dia punya titik kan Ya, begitu untuk nih. rumah. Ya, terima kasih nih. Ya. Yang lain, Bapak Ibu? Ini untuk menajamkan kita tentang huruf sia, Bapak Ibu ya. Jadi diulang ya. Itu kan barusan yang ataya ya nih. Ya. Yang gonia jadi gonina, goni. Yang sama, gonia jadi gonia tambah alif. Gonia. Gonia tambah alif. Gonia gitu sama. Tadi yang kunanya nih gonina ya jadinya. Gonia sama. Itu huma gonia ta. Pakai ta kan nih? Itu huma perempuan. Gonia ta. Panjang Yang ta-nya, perempuan. Ya. Yang laki-laki huma. Gonia, Ronia gitu. Oke, Bapak Ibu yang lain? Gonia. Baik. Sekarang akar kata di eyang ada akar kata lakia. Nah, Laki. lakia. Ya, persis. Coba Yanti mengurainya Yanti 14 pelakunya Yanti. Ya. Oh, sebentar. Nah, lakia seperti ini tulisannya. Yang mana? Lakia. Ya, ini. Ya. Nah. Coba. Untuk hu. Yanti, 14 pelaku Yanti. Yang mana katanya ini laki Ini, ya? ini lakia ini. Yang ini bundar ini, ya. Oh. Ke 14 pelaku. KKL nih. Ya, Pak KKL dulu. Oh. Lakia. Lakia. Ya. Lakiau. Lakiau. Sekarang laku. diproses. Laku. Laku. Dengan ini prosesnya. Lakiyu jadi apa? Laku nih. Itu yang tadi yang Ya barusan dijelasin. Laku. Ya. Lakiat. Ya. Lakiata. Ya. Lakina. Ya, lakina. Jadi ya-nya Ya. disukun lakina. Terus? Ya. Lakita. Ya, Laki sampai ke cuma- bawah sama. Ya. Ya, Ianya alhamdulillah. disukun. Oke ya. Paham ya? Ya Allah. Oke. Insya Nah, Allah sekarang nih. untuk akar kata roja. Roja. Ini di ayat siapa ini? Roja. Ayat eyang ya? Ya. Roja. Roja. Coba, siapa mau coba roja? Oh, itu roh Jawa ya, kayaknya ya. Siapa nih? Saya nih. Silakan saya. Roja ya. Rojauna. Rajauta, rajautuma, rajautum, rajauti, rajautuma, rajauna. Rajautu, rajauna. Oke, lancar ya. Oke. Jadi untuk huruf yang waw di akhir, kemudian lihat yang penjelasan Uni tadi. Tidak ada masalah dia. Lihat huruf kedua akar katanya fathah kan? Kalau huruf kedua akar kata fathah apa? Dia kuat tidak menerima titik. Tidak menerima timpanan, silahkan Sehingga jadi pergi. rojau untuk Rojau. rojau. Seharusnya kan kalau di diproses kan rojau gitu ya. Nah, ingat aja pokoknya kalau patah dia mau pergilah di kau. Aku tak peduli gitu ya kira-kira bahasanya. Sehingga jadi rojau gitu aja. Oke ya. Rojau. Oke, sekarang untuk huruf yang waw di akhir, kemudian lihat yang penjelasan Uni tadi. Tidak ada masalah dia. Lihat huruf kedua akar katanya fathah kan? Kalau huruf kedua akar kata fathah apa? Dia kuat tidak menerima titik. Tidak menerima timpanan, silahkan pergi. Oke ya.
Kenapa? Oh, sudah ini ya, sudah banyak yang izin mau sholat ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, itu kira-kira cara membenakkan huruf sia yang ada di akhir, baik itu ya maupun waw, baik itu yang dia ada harokat maupun yang tidak ada harokat. Itu ya. Jadi pada intinya kita ingat saja bahwa huruf sia punya bestie. Kalau tidak sesuai dengan bestinya, dia merajuk, dia mau pergi, gitu kira-kira ya. Ini hanya cerita supaya kita mudah memahami. Kemudian huruf sia tidak bisa berdampingan dengan yang sukun, makanya dia mengalah, dia pergi. Itu aja sebenarnya tentang huruf sia itu. Kalau yang dua itu kita pegang, kita masukkan ke akar-akar kata apapun, insya Allah bisa. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada mungkin cukup sekian ya, karena sudah beberapa orang sudah izin mau sholat. Mudah-mudahan apa yang kita review hari ini bisa menambah, lebih memantapkan pemahaman kita ya Bapak Ibu ya. Ya, karena prinsipnya adalah sering diulang, insya Allah kita lebih terbenakkan. Lancar kaji karena diulang. Kemudian latihan membuat sempurna, gitu aja ya. Cuma Uni pesan, tolong diorak-orek Bapak Ibu, sebab kalau hanya dibayangkan itu ndak meresep gitu. Jadi coba orek-orek lagi. Ditulis. Ya maksudnya ditulis, orat-orek itu maksudnya ditulis. Jadi rasakan ruh, kenapa dia menghilang, kenapa dia itu rasa waktu saat menulis itu. Itu salah satu cara untuk lebih memantapkan pemahaman kita. Cuma kalau cuma dengar, membayangkan ini hilang, ini tambah ini hilang, itu kurang mantep, kurang nancep ibaratnya ya Bapak Ibu ya. Makanya ada apa? Ikatlah ilmu dengan menulis. Nah, makanya itu muncul. Memang kita ikat dengan menulis supaya lebih teringat terus ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian dulu untuk hari ini karena hari libur kayaknya teman-teman kita masih banyak yang ada kegiatan, ditambah lagi ada beberapa orang teman kita yang berhalangan karena sedang diuji sakit ya. Tadi sekali lagi kita sama-sama saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga lihatkan kita tetap ingin belajar gitu ya. Baik, untuk itu ada tambahan sebelum kita tutup? Uni. Nur ada tambahan? Uni. Pak Dam nih, Pak Dam. Oh ya Pak Dam, monggo Pak Dam. Tadi untuk yang huma perempuan tadi ya Tidak jelas. Uma perempuan kenapa? untuk kata roja tadi Uni, yang benarnya raja apa raja yata? Pak Dam kan dia jadi Rojawata. Oh iya. Masa Pak Dam nuker alam? Jadi ragu lagi itu nih. Enggak boleh Pak Dam. Jangan kau menukar-nukar jenis kelamin. Kalau iya, kalau mau ya gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Uni. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya. Saya kadang-kadang suka bingung, ada huruf sia yang ada titik dan tanpa titik, tanpa harokat dan ada harokat. Yang tidak ada harokat, iya. Itu dari sononya given, makanya kita lihat kan bedanya. Jadi ada yang ada harokat, ada yang tidak. Nah itu dari sononya harus kita terima. Cuma tadi kan ada kalau dia berharokat pada saat pelaku hia, maka tinggal tambah ta sukun. Oh iya. Tapi kalau pada yang tidak ada harokat, huruf sianya pergi. Kenapa? Karena sukun ketemu sukun dia mengalah. Makanya atat. Kalau ata kan tidak ada harokat kan, jadi atat. Kalau wako ya wako, tidak ada harokat kan ianya. Pada pelaku hia, jadi wakot. Gitu aja. Ya, Mbak Reni? Ya nih. Jadi kuncinya itu saja. Jadi huruf sia yang tidak ada harokatnya, apabila pelaku hia yang harus diketemu huruf sukun kan, kalau pelaku hia itu kan harus
ketemu ta sukun kan? Yang terakhir harus kun. Makanya yang tidak ada harokat dia pergi. Tapi huruf sia yang ada harokat dia tetap. Kenapa? Karena dia tidak ada masalah ketemu huruf sukun, dia ada harokat. Gitu ya. Ya. Makanya jadi ghaniyat ya. Ya hanya berharokat, ghaniyat tambah ta sukun gitu. Oke? Oke. Ya. Baik. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, maaf lahir batin ya. Mau nih, terima kasih Uni. Tanda candain ya. Ibu-ibu semua. Terima kasih Uni, terima kasih Pak Helmi, Bunda Nur. Semuanya. Pak Ibu semua. Ada Lili, hari ini hadir ya, ada Dr. Bu Zamni. Ya, Uni pamit ya, karena sudah. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Uni. Salam.